Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Banyuwangi dengan saya Diah Ayu Anggraini dari SDN 4 Ketapang. Saya Trisuli Suryanisi dari SDN 4 Ketapang. Dan saya Dewi Murdaningrum dari SD Muhammadiyah 1 Banyuwangi. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dewi, bagaimana kabar hari ini Bu? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu Dia. Bagaimana Bu Dewi perasaannya hari ini? Ya, alhamdulillah baik, luar biasa. Baiklah, pada kesempatan hari ini ya Ibu, apa benar Ibu akan melakukan coaching ya Bu? Ya benar Bu. Oke. Untuk itu persiapan apa ya Ibu yang sudah Ibu Dewi persiapkan? Iya, saya hari ini akan melakukan coaching bersama Ibu Trisulis sesuai dengan alur Tirta Bu, yaitu melalui alur tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Begitu ya Ibu ya, baik. Namun jangan lupa ya Ibu, selain menggunakan alur Tirta, hal yang perlu diperhatikan lagi yaitu kompetensi yang harus dimiliki seorang coach. Tentunya menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Kemudian kompetensi coaching apa yang ingin Bu Dewi ingin kembangkan dalam sesi coaching hari ini? Ya Bu Dia, jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan pada sesi coaching ini yaitu ada 3. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik ya Ibu. Berarti kompetensi inti ada 3 ya Ibu ya. Yang pertama, kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Menanyakan bagian kompetensi mana secara spesifik ingin diobservasi. Kemudian dari ketiga kompetensi itu ya Ibu, kira-kira kompetensi apa yang spesifik ingin Ibu observasikan? Ya, kompetensi yang ingin saya observasi secara spesifik yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Baik Ibu, ini saya ingin bertanya Ibu ya, kenapa Bu Dewi memilih kompetensi itu? Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu inginkan sebagai coach? Iya Bu Dia, jadi saya berharap saya dapat menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coaching, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri, dan yang dapat mendorong coaching untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensinya. Wah, bagus sekali ya Ibu indikatornya. Baik Ibu, untuk itu silahkan Ibu berdua melakukan kegiatan coaching. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dewi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Gimana Ibu juga baik? Alhamdulillah baik Bu Sulis. Apa yang bisa saya bantu hari ini Bu? Yaitu Bu, saya kesini bertujuan untuk sharing nih Bu. Apa nih yang Ibu ingin sharingkan dengan saya hari ini? Maaf sebelumnya saya mengganggu waktunya Ibu ya. Jadi gini Bu, saya sebenarnya kurang nyaman dengan keadaan di kelas. Dikarenakan ada siswa yang bernama Dava yang dimana tingkah lakunya kurang terpuji. Oh, jadi ada siswa yang namanya Dava yang perilakunya kurang terpuji. Menurut Ibu begitu ya? Ya, itu benar. Baiklah. Menurut Bu Sulis, apa yang ingin Ibu dapatkan dari sharing kita siang ini? Saya berharap dari sharing kali ini saya mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan siswa saya yang bernama Dava tersebut, Bu. Jadi dari sharing ini Ibu ingin mendapatkan solusi, begitu ya Bu ya? Iya Bu.
berkaitan dengan perilaku Dava tadi, Bu. Menurut Bu Sulis, siswa yang baik itu yang bagaimana sih, Bu? Untuk ukuran saya, siswa yang baik itu bersikap disiplin, ramah, dan sopan, dan selalu bertanggung jawab. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Dengan melihat sikap siswa, Ibu kira-kira apa yang membuat siswa tersebut melakukan sikap yang kurang terpuji, Bu? Jika saya lihat dan saya perhatikan, siswa tersebut sepertinya kurang mendapat perhatian, sehingga siswa tersebut sering berperilaku seperti itu, sering mengganggu temannya yang lain, sering juga tidak mengerjakan PR, Bu. Sering telat datang sekolah, sering tidak masuk sekolah, kadang berani dengan bu guru. Terkadang siswa lain merasa tidak nyaman dan merasa terganggu jika siswa yang bernama tersebut sekolah. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira ya, Bu Sulis, untuk menyikapi siswa yang lain bagaimana Ibu jika mereka merasa tidak nyaman, Bu? Yang pertama, saya akan memberikan mereka pengertian dan mencoba untuk selalu mengingatkan tentang kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama, di mana yang di dalamnya terdapat poin harus saling menghargai. Bagus sekali itu, Bu Sulis. Berarti mereka selalu ingat dengan apa yang sudah mereka sepakati bersama. Iya, Bu. Kalau tadi dari siswa yang lain ya, Bu, jadi sekarang apa rencana Bu Sulis untuk merubah siswa yang bernama Dava tadi agar dia bisa mengubah sikapnya menjadi lebih baik lagi, Bu? Yang pertama, saya akan memanggilnya untuk berbicara dan menasihatinya. Lalu mengingatkan bahwa kesepakatan kelas yang ada. Kemudian melakukan home visit agar mengetahui keadaan real, bagaimana situasi lingkungan rumahnya, dan berusaha selalu memberikan perhatian, tidak hanya dibiarkan saja. Gitu, Bu. Iya, bagus sekali Bu Sulis. Mudah-mudahan dengan cara tersebut bisa sedikit mengubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya, Bu ya. Iya, Ibu. Terima kasih. Saya akan terus berusaha. Selanjutnya apa komitmen Bu Sulis terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu mengingatkan tentang kesepakatan kelas, mengingatkan apa itu profil pelajar Pancasila, mencoba untuk selalu pengertian, tidak membeda-bedakan murid, selalu sabar karena karakteristik siswa sangatlah berbeda-beda, dan saya memahami semua tidaklah instan, jadi memerlukan waktu. Jadi dengan apa yang saya lakukan, mudah-mudahan bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi. Ya, bagus sekali itu Bu Sulis. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu Sulis ya. Ya, Bu, terima kasih atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya, Bu. Amin. Saya pamit dulu ya, Bu. Iya, terima kasih Bu Terima Sulis. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Dewi. Waalaikumsalam Bu Dia. Baik ya Ibu, tadi sepertinya sudah melakukan coaching ya Ibu ya. Nah, kira-kira Bu, saya mau tanya nih, hal apa yang sudah Ibu lakukan terkait dengan indikator yang sudah Ibu ingin kembangkan? Ya, baik Bu Dia, dengan cara membuat pertanyaan sesuai dengan alur tirta Bu. Jadi hal-hal yang sudah saya lakukan tadi, yang pertama itu tadi ya, saya sudah membuat pertanyaan sesuai dengan alur tirta, yaitu memulai dari mencari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Tadi saya juga tak lupa menerapkan kompetensi coaching, yaitu yang pertama kehadiran penuh Bu, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Semua saya lakukan itu untuk menggali dan memunculkan hal-hal baru yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri, dan yang dapat mendorong coach untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensinya Bu. Oh, bagus sekali ya Ibu Dewi atas apa yang telah Ibu Dewi lakukan.
Setelah menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra-percakapan. Baiklah Ibu, berdasarkan hasil observasi yang sudah Bu Dewi lakukan, yang sudah dilaksanakan, maka ada beberapa catatan nih Bu yang saya dapat, yaitu coaching yang telah Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian Ibu juga sudah menerapkan kompetensi coaching dengan menerapkan pertanyaan yang berbobot pada coaching untuk menggali nilai diri pada coaching. Iya Bu Dia, terima kasih menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Nah Ibu, dari coaching yang telah Ibu lakukan, ada kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi setelah melihat hasil coaching barusan? Oh tentu ada Bu Dia. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu membantu coaching, membuat coaching mengingat, merenung dan merangkai fakta sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya serta bisa bersifat terbuka dan eksploratif. Dengan kalimat terbuka membuat coaching bisa menjawab sambil berpikir Bu. Wah bagus ya Bu Dewi, saya tunggu hasil coaching Ibu Dewi lagi ya, yang tidak kalah berbobotnya seperti hari ini. Selamat dan sukses Ibu. Baiklah, saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Dewi. Waalaikumsalam Bu Dia. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Dia. Bagaimana nih Bu kabar hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik Bu Dia. Kita langsung aja ya Bu ya ke sesi tanya jawab ya Ibu. Iya Bu Dia, siap. Sebelum kita mulai nih Bu, saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Bu Dewi menjelang sesi coaching kali ini? Adakah hal khusus yang ingin Bu Dewi diskusikan atau Bu Dewi fokuskan? Iya Bu Dia, terima kasih sebelumnya. Sejujurnya Bu, saya itu merasa tegang Bu Dia. Beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya itu ingin mencari solusi yang lebih efektif. Begitu ya Bu ya, tentu saya menghargai kejujuran Bu Dewi. Mari kita jadikan sesi kali ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini Ibu? Ada Bu Dia, tapi mungkin nanti di akhir sesi saja ya Bu. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya Bu Dewi. Oke, siap Bu. Ada yang ingin saya tanyakan ya Ibu ya, kira-kira apa tujuan yang ingin Bu Dewi capai dari sesi coaching kali ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum Bu Dia. Baik, kira-kira nih Bu, apa definisi tujuan akhir yang ingin Bu Dewi inginkan? Saya ingin bisa presentasi dengan lebih percaya diri dan membuat audiens itu terkesan dengan presentasi saya. Bagus ya Ibu ya. Kira-kira apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan Bu Dewi dari Bu Dewi inginkan dari sesi coaching ini? Iya, saya ingin bisa presentasi dengan lancar Bu dan tanpa ada rasa gugup lagi, serta mendapatkan feedback yang positif dari audiens. Oke, mari Bu, saya tanya lagi nih. Sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi ya Ibu ya. Selanjutnya, kira-kira nih Bu Dewi, apa yang membuat Bu Dewi merasa kesulitan dalam presentasi ini? Itu Bu Dia, saya itu sering merasa gugup dan sering lupa kata-kata saat presentasi Bu. Itu sangat ya Ibu ya, sangat manusiawi sekali ya Bu, kata lupa ini ya Bu. Mari ya Ibu ya, kita lanjut lagi. Kemudian nih Bu, bagaimana perasaan itu ketika muncul ya Ibu ya? Iya. Jadi rasa takut itu Bu Dia itu ada sekali ya. Iya, itu nggak bisa memberikan kesan positif kepada audiens. Jelas membuat saya itu gugup Bu. Iya, Ibu. Terkadang saya merasa tekanan untuk menyampaikan sesuatu itu kurang Ibu. sempurna.
Jadi saya pahami ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, bagaimana jika Bu Dewi dalam menghadapi situasi tersebut Ibu? Ya Bu Dia, jika menghadapi situasi semacam itu, saya merenung Bu, membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi. Saya merasa didengar dan merasa didukung Bu. Mari Bu, kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini ya Bu. Kira-kira Bu, apakah ada hal lain yang ingin Bu Dewi tambahkan? Iya Bu, saya hanya ingin merasa lebih percaya diri dan terampil saat presentasi. Dan saya yakin dengan bimbingan Bu Dia ini, saya bisa mencapainya. Oke, baik. Sekarang mari kita merancang rencana aksi. Kira-kira apa rencana Bu Dewi dalam mencapai tujuan presentasi yang Bu Dewi inginkan? Iya Bu Dia, saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan lebih baik, berlatih presentasi di depan cermin Bu, Nah, betul, dan bagus mencari sekali itu feedback ya, Bu, dari ya. teman atau mentor. Bagus ya Ibu ya. Kira-kira adakah prioritas yang Bu Dewi miliki dalam rencana aksi kali ini? Prioritas saya Bu, saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan berlatih presentasi di depan cermin seperti yang saya sampaikan tadi. Saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya untuk mengatasi rasa gugup tersebut. Kira-kira nih Bu, apa strategi yang Bu Dewi gunakan untuk mencapai tujuan presentasi kali ini? Oh iya Bu Dia, saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik, mempersiapkan slide presentasi yang menarik, dan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh. Saya juga berencana Bu Dia untuk meminta feedback konstruktif agar saya bisa terus memperbaiki diri. Wah, itu langkah-langkah yang sangat bagus ya Bu ya, yang sangat baik. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Bu Dewi mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Kira-kira bagaimana Bu Dewi melihat tindakan lanjut dari rencana ini? Baik, sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab ya Ibu. Apa komitmen Bu Dewi terhadap rencana aksi yang sudah Bu Dewi buat? Ya Bu Dia, saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik. Saya juga akan berlatih presentasi di depan cermin Bu, dan mencari feedback dari teman-teman yang bisa memberikan saran yang konstruktif untuk saya. Oh gitu ya Ibu ya. Kemudian ya Ibu, siapa dan apa yang dapat membantu Bu Dewi dalam menjaga komitmen tersebut? Saya akan minta bantuan teman atau mentor Bu untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Saya percaya Bu Dia, dukungan mereka pasti akan menjadi pendorong, motivasi dan pemantik saya untuk memperbaiki diri supaya lebih baik lagi. Oh gitu ya Ibu ya. Kemudian bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini ya Ibu? Saya akan terus berlatih presentasi dan mencari feedback dari teman atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya Bu Dia. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan Bu, menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi yang lebih efektif. Oke gitu ya Ibu ya. Mungkin dari kegiatan ini cukup sampai sini dulu ya Ibu ya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya Ibu, sudah mau meluangkan waktu ya Ibu. Sehat-sehat selalu Ibu. Ya, terima kasih Bu Dia sudah meluangkan waktu dan mendengarkan keluh kesah saya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Duri. Waalaikumsalam Bu Dia. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Terima kasih ya Bu sudah mau meluangkan waktu untuk sesi coaching kali ini ya Bu. Iya, saya juga begitu senang kok Bu Dia bertemu Bu Dia pada hari ini. Mari kita mulai Bu Dia. Apa tujuan utama yang ingin Kuci capai pada hari ini?
Begini Bu, saya itu merasakan ya Bu ya, beberapa hari ini metode pelajaran yang saya laksanakan itu masih sangat berbeda ya Bu ya. Maksudnya iya, masih dalam tradisional. Jadi saya itu harapannya agar siswa itu lebih aktif dan terlibat Ibu. Jadi bagaimana caranya siswa itu agar fokus Bu pada pembelajaran kali ini. Seperti itu Ibu. Iya, itu sebetulnya ya Bu Diah ya. Itu tujuan yang sangat bagus sekali loh Bu Diah. Ya. Mari kita identifikasi ya, identifikasi lebih dalam. Apa yang menurut Bu Diah menjadi penyebab siswa kurang terlibat? Seperti yang saya bilang tadi ya Ibu ya, mungkin selama ini tuh saya itu masih melaksanakan pembelajaran itu masih tradisional Ibu. Ya, baik. Jadi metode yang saya lakukan itu lebih berfokus pada menjelaskan materi tanpa saya itu melibatkan siswa, memberikan kesempatan siswa untuk berdiskusi atau berinteraksi Bu. Mungkin seperti itu Ibu. Iya, oke, baik. Jadi kita sudah mengidentifikasi ya Mbak Diah ya, Oke. apa itu penyebabnya. Kemudian sekarang bagaimana nih jika kita membuat rencana, apa saja langkah-langkah yang bisa Bu Diah lakukan untuk meningkatkan interaksi di kelas? Mungkin ya Ibu, saya Ya. bisa mengimplementasikan metode pembelajaran berbasis kelompok Ibu. Wow, bagus. Jadi siswa secara berkelompok bisa melakukan berdiskusi dan saling bertukar pikiran. Iya, Mungkin iya, seperti iya. itu. Wow, itu sebetulnya ya ide yang sangat bagus sekali loh Bu Diah. Iya ya Bu. Nah, Oke. Kita bisa mulai dengan menentukan topik dulu loh ya, Oke. yang cocok untuk diskusi. Oke. Nah, apakah ada materi yang sudah Bu Diah siapkan? Ada Ibu. Misalnya ya Ibu ya, saya itu punya materi tentang ekosistem Ibu, di mana pada waktu pembelajaran ekosistem nanti siswa bisa dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian mendiskusikan peran secara apa ya Bu ya, mendiskusikan peran itu Ya. setiap komponen pada ekosistemnya. Wow, sempurna ya Bu Diah ya. Iya, Ibu. Selanjutnya bagaimana dengan tindakan yang konkret nih Bu Diah? Nah, apa yang akan Bu Diah lakukan untuk mempersiapkan pembelajaran ini? Oke, yang pertama ya Ibu, saya akan membuat panduan diskusi. Kemudian yang kedua, saya akan menentukan peran Ibu untuk Iya, setiap iya. anggota kelompok. Kemudian lanjutnya saya akan menyiapkan beberapa pertanyaan Bu Ya. untuk memicu diskusi berlangsung. Baik, Mungkin bagus seperti sekali itu, loh Bu Ibu, Diah ya. Ya. Nah, pastikan juga untuk mengamati interaksi mereka selama diskusi loh Bu Diah, nggih. Siap, Ibu. Nah, setelah sesi itu, bagaimana nih Bu Diah akan mengevaluasi efektivitas metode baru ini? Saya akan gini Bu, akan mengamati seberapa partisipasi siswa dan memberikan kuis kecil Ibu. Wow, bagus Setelah nih, Bu diskusi berlangsung, kemudian untuk melihat seberapa banyak sih mereka menyerap pada materi tersebut. Wow, itu langkah yang tepat sekali loh Bu Diah ya. Ya, Ibu. Sekarang, mari kita bicarakan komitmen nih Bu Diah ya. Oke. Apa yang akan Bu Diah lakukan dalam minggu ini untuk memastikan rencana ini? Bagaimana Bu Diah? Nah, gini Bu, saya itu akan berkomitmen untuk menerapkan metode pembelajaran kelompok dalam pelajaran ekosistem minggu depan. Dan tentunya saya akan melakukan evaluasi setelahnya Ibu. Wow, ya, itu komitmen yang sangat jelas Bu Diah. Mari kita jadwalkan sesi follow up-nya ya Oke. untuk mendiskusikan hasilnya. Bagaimana dengan 1 minggu setelah pelajaran? Nah, setuju nih Bu, Ya, saya setuju oke. sekali. Saya akan Iya. siap dengan data dan observasi saya. Baik, Bu Diah, terima kasih ya atas diskusi Oke, kita Bu. kali ini. Sama-sama. Saya yakin dengan langkah-langkah yang sudah direncanakan, siswa akan lebih terlibat dalam pembelajaran, akan lebih menyenangkan loh nantinya. Siap Ibu, terima kasih ya Bu. Iya, Eh, sama-sama. Saya itu merasa sangat menghargai bimbingannya Bu Duri. Tentunya dukungan Bu Duri itu Iya. sangat berarti untuk saya. Ibu. Terima Wow, kasih, luar Ibu. biasa, sama-sama ya Bu Iya, Diah. Ibu. Saya senang loh bisa membantu Bu Diah kali ini. Semoga Wah, rencana Bu Diah nanti bisa berjalan lancar dan Amin. sukses. Dan Tentunya. kita bisa mendiskusikan lagi hasil sesi berikutnya ya Bu Diah ya. Terima kasih ya Ibu. Oke, Banyak iya, banget sama-sama ilmunya. Bu Terima Diah. kasih. Saya pamit dulu Bu Nggih. Duri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lay it down.